Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, bahwa situasi yang terjadi kemarin pada saat seorang wanita itu berusaha untuk masuk ke dalam ring 1 istana, itu yang kita sebut sebagai situasi tertentu. Dalam istilah kepolisian itu adalah diskresi, clear and present danger. Ancaman itu ada dan nyata saat itu. Sehingga setelah diamankan oleh Pas Pampres, kemudian diamankan senjatanya, diserahkan oleh anggota kami, kemudian diamankan oleh pihak polisi lalu lintas yang juga memiliki wewenang kepolisian umum, kemudian dikawal oleh Polwan untuk kami periksa di Polda Metro Jaya. Setelah kami adakan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka ini, dari awal kami persepsi bahwa ada anarkisme ataupun teror. Oleh karenanya, pada tidak pidana umum, kami konstruksikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 ya, tentang penguasaan senjata api ilegal, di mana hasil pemeriksaan kami senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam, yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menerobos istana, dan dari sinilah kita sita. Dan kemudian kita konstruksikan juga dengan pasal 335 KUHP, karena adanya paksaan baik fisik maupun psikis sehingga orang bisa berbuat atau tidak berbuat, sehingga pada saat itu petugas harus melakukan tindakan tegas, terukur, namun tetap humanis. Oleh karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, kita laksanakan sesuai SOP dan tidak ada korban. Dan setelah kami adakan pemeriksaan, ternyata memang benar hasil pemeriksaan kami, tersangka ini juga mengarah kepada hal-hal yang terkait radikalisme dan juga teror yang lebih lanjut, nanti akan dijelaskan oleh pihak Densus 88. Ya, karena setelah itu kita adakan penggeledahan di rumahnya dan lain sebagainya. Saya kira demikian, kami persilakan Pak Aswin. Baik, rekan sekalian, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Kombes Aswin dari Densus 88 yang akan memberikan keterangan tambahan karena terkait dengan tersangka saudara Siti Elina ini memiliki keterkaitan dengan kelompok radikal. Silakan Pak Aswin. Terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan saja langsung. Sesaat setelah peristiwa ini dilaporkan kepada Densus 88, kita langsung menerjunkan tim untuk bergabung dengan penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini Krimum, untuk melakukan penyelidikan dan permintaan keterangan-keterangan, ya, dengan berusaha untuk mendalami peristiwa yang terjadi dan rangkaian di belakangnya. Dari pemeriksaan sementara dan dari hasil analisis di Densus 88 ditemukan memang yang bersangkutan terhubung secara medsos, media sosial kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun ex-HTI maupun akun dari NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, setelah pemeriksaan akun atau analis dilakukan, ditemukan dua orang lainnya yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta, yaitu seorang dengan atas nama BU dan atas nama JM, ya. Di mana BU dengan JM ini memang
diketahui sudah berbaiat kepada Amir atau kepada negara Islam Indonesia. Nah, sehingga kemudian hasil koordinasi kita menyimpulkan bahwa penanganan ini harus juga melibatkan atau menerapkan undang-undang tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, mulai dari kemarin kita sudah terus berdampingan dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk terus mendalami kasus ini. Nah, memang dari Densus sendiri di pemeriksaan awal ini masih mencoba untuk menganalisis keterhubungan dulu dengan teroris network atau jaringan-jaringan kelompok yang ada, karena motivasi yang bersangkutan untuk datang ke sana dan melakukan itu apa, ini masih terus kita dalami, tidak semata-mata dari keterangan, nanti akan kita coba analisis dari fakta-fakta lainnya yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan penggeledahan yang kemudian menemukan ada beberapa senjata lain, ya. Ada air gun dan ada senjata tajam yang berbentuk pistol di kediaman yang bersangkutan. Semuanya sudah diamankan. Ini saya lihat sekarang sudah digelar oleh penyidik Polda Metro Jaya di hadapan kita. Nanti mungkin bisa sambil dijelaskan seperti apa barang-barang yang ada di hadapan kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu, untuk sementara ini pihak Densus akan terus terlibat dalam penanganan perkara ini, sambil kita akan mendalami untuk melihat sangkaan atau dugaan kelompok teror mana yang terkait dengan yang bersangkutan, ya. Dan nantinya dugaan atau sangkaan pasal apa yang akan diterapkan kepada si pelaku atau tersangka ini. Saya kira dari Densus cukup sekian, Pak. Nanti mungkin kami kembalikan ke Pak Kabid Humas untuk keterangan-keterangan selanjutnya. Terima kasih Pak Aswin dari Densus 88 yang telah memberikan keterangan. Rekan sekalian, berikutnya sebelum kami perlihatkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, termasuk dalam pengembangan kemarin, kami persilakan mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan. Ya, silakan. Pasca penangkapan dan pemeriksaan wanita tersebut kan ada 2 penangkapan ya Pak, BU dan JM. Nah, keterkaitan antara wanita ini dengan BU dan JM itu apa ya Pak? Terima kasih Pak. Baik ya, langsung saja jawab ya. Silakan Pak Aswin. BU dan JM adalah dari hasil pendalaman atau analisis terhadap media sosial, percakapan dan sebagainya yang dilakukan, terhubung dengan saudara SI itu, BU itu suaminya. BU itu adalah suaminya yang sebetulnya dalam struktur ini kita curigai atau kita sangka menduduki posisi struktur jabatan seperti pembantu atau pendamping bendahara MTI Jakarta Utara khususnya, ya. Sedangkan JM itu adalah murobi itu apa? Guru yang mengajarkan atau yang mendoktrin yang bersangkutan. Nah, baiat keduanya BU maupun JM ini sudah ditemukan faktanya. Nah, sedangkan keterkaitannya dengan saudara SI atau tersangka ini adalah sebagai suaminya, tapi juga sebagai anggota NI yang memang biasa melakukan aktivitas itu, dan sebagai murobi atau guru dari yang bersangkutan. Ya, baik ya. Mungkin satu lagi ya, silakan.